Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, baik dalam aspek suku, budaya, bahasa, maupun agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Nah, Tanah Toraja adalah sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik. Masyarakat Toraja dikenal karena sistem sosial dan adat istiadatnya yang kompleks, termasuk ritual-ritual pemakaman yang megah dan simbolik. Sebelumnya kedatangan agama-agama modern seperti Kristen dan Islam, masyarakat Toraja telah menganut kepercayaan asli yang dikenal sebagai Aluk Todolo atau jalan leluhur. Kepercayaan ini bersifat animistik dan kosmologis, mencakup aturan-aturan sosial, hukum adat, serta tata cara berhubungan dengan roh leluhur dan dunia spiritual. Nah, kepercayaan tersebut bukan hanya menjadi sistem religi, melainkan juga menjadi kerangka nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, masuknya agama Kristen, khususnya Protestan ke wilayah Toraja bermula pada awal ke-20 atau abad ke-20, di mana para misionaris dari GZB asal Belanda datang untuk melakukan penginjilan. Kehadiran mereka membawa perubahan besar dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Toraja. Meskipun pada awalnya terjadi resistensi, terutama karena kekristenan membawa nilai-nilai baru yang berbeda dari sistem Aluk Todolo, para misionaris berhasil melakukan pendekatan yang kontekstual dengan budaya lokal. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga membangun sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Nah, pada tahun 1947 berdirilah Gereja Toraja sebagai sebuah lembaga keagamaan yang mandiri yang sebelumnya berada di bawah kendali misi Belanda. Gereja ini berkembang pesat dan menjadi salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia. Namun demikian, perkembangan Gereja Toraja tidak terjadi dalam ruang yang terisolasi. Di sekelilingnya agama-agama lain seperti Islam, Katolik, serta agama-agama lokal seperti Aluk Todolo tetap hadir dan hidup berdampingan. Di wilayah sekitar Tanah Toraja seperti Enrekang, Palopo, dan Luwu, umat Islam merupakan mayoritas. Nah, integrasi antara Gereja Toraja dengan umat Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, hubungan Gereja Toraja dengan kepercayaan Aluk Todolo juga mengalami dinamika yang unik. Pada masa awal penginjilan, gereja mengambil sikap keras terhadap praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen, seperti ritual pengorbanan hewan dalam pemakaman dan pemujaan arwah leluhur. Namun, seiring waktu, pendekatan gereja menjadi lebih terbuka. Saat ini Gereja Toraja mencoba memahami adat sebagai bagian dari warisan budaya dan tidak seluruhnya bertentangan dengan iman Kristen. Proses ini disebut sebagai proses inkulturasi, yaitu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kehidupan gereja tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman. Perkembangan teologi Gereja Toraja tentang agama-agama. Gereja Toraja dalam perjalanannya sudah berapa kali merumuskan kembali ajarannya dan teologinya tentang kepelbagian agama. Konsultasi dalam kalangan Gereja Toraja sering dilakukan demi memperluas wawasan teologinya agar tak terlindas oleh zaman dan perkembangan agama
agama-agama lain. Konsultasi misi dan pengabaran Injil dua Gereja Toraja dilaksanakan di Rantepao pada tanggal 14 sampai 19 Maret 1994. Ada hal yang berbeda dari hasil konsultasi. Satu, kemudian konsultasi pengabaran Injil dua ini kemudian lebih kompleks dalam membahas persoalan pengabaran Injil yang universal. Dalam konsultasi tersebut dipaparkan mengenai sikap Gereja Toraja menghadapi konteks sosial budaya, pluralisme agama dan ketuhanan yang Maha Esa, dan konteks dunia modern, globalisasi, iptek, dan informasi. Secara umum, pada konsultasi kedua ini, Gereja Toraja mulai melihat peluang dan tantangannya dalam pelayanan. Secara khusus, sikap Gereja Toraja mengenai hubungannya dengan agama-agama mulai diperhatikan dan dijadikan sebagai peluang dan tantangan. Kepelbagaian agama dalam konsultasi kali ini mempunyai perhatian yang cukup serius sehingga memunculkan 10 rumusan mengenai agama-agama. Ke-10 rumusan tersebut bisa dirangkum pada sikap Gereja Toraja yang mengakui tentang adanya kepelbagaian agama. Kemudian lewat konsultasi ini dan pengalaman konflik umat beragama di Indonesia, Gereja Toraja secara resmi mengumumkan tentang pentingnya dialog antara umat beragama. Hasil dari konsultasi misi pengabaran Injil 3 di Gereja Toraja menghasilkan strategi pengabaran Injil yang tidak lagi bersifat proyek mengkristenkan, namun lebih kepada mengkristuskan realitas atau menghadirkan Kristus dalam realitas. Cakupan pemberitaan Injil adalah seluruh ciptaan. Pemberitaan Injil menjadi hakikat gereja justru karena Injil diperuntukkan bagi semua. Injil bukan hanya untuk gereja, sebagaimana halnya seluruh makhluk terkena kutuk dosa, demikian halnya seluruh makhluk membutuhkan penyelamatan Allah. Pernyataan ini dengan tegas menekankan perlunya gereja membuka cakrawala, berpikirnya mengenai karakter holistik dari Injil dan mengembangkan sikap inklusif dalam masyarakat serta meningkatkan kepedulian terhadap seluruh ciptaan. Pengabaran Injil dipahami sebagai perjuangan hidup untuk menghadirkan Kristus, maka strategi kemenangan jiwa bukan lagi sebuah pretensi yang harus dikembangkan dengan sistem proyek pengabaran Injil, melainkan menjadi sesuatu yang terjadi dalam perjuangan menghidupi Injil dalam hubungan aktual dengan siapapun. Menangani pengabaran Injil dengan sistem proyek, misalnya proyek pengabaran Injil untuk daerah-daerah tertentu, juga harus menggunakan pendekatan yang ada di atas, yang disebut sebagai pendekatan eksistensial, bukan pendekatan verbal. Perkawinan dalam perang, tawanan dipaksa masuk Islam, sementara melalui persekutuan militer dan perdagangan terjadi perkawinan antara perempuan Toraja dan pria Bugis. Anak-anak dari perkawinan ini biasanya menganut agama Islam selama ayah mereka masih berkeluarga, namun sebagian besar kembali ke agama asli Toraja, kecuali satu keluarga di Tallu Lembangna yang tetap Muslim. Islam yang dibawa ke Toraja bersifat akomodatif terhadap budaya lokal. Misalnya, Muslim tetap ikut adat yang melibatkan babi dengan mengganti hewan kurban menjadi kambing. Tradisi menyimpan mayat bangsawan hingga 40 hari juga tetap dilakukan. Namun, sejak tahun 1920, gerakan pemurnian Islam di Muhammadiyah masuk melalui Palopo dan membawa ajaran yang lebih reformis. Pada masa kolonial Belanda, perdagangan berkembang,
tetapi pedagang Toraja tetap kalah bersaing dengan pedagang Bugis dan Tionghoa. Di kota-kota seperti Makale dan Rantepao, komunitas Islam hidup dalam lingkungan pasar, perkampungan, dan langar. Muhammadiyah mendirikan sekolah dan lembaga sosial, menarik simpati warga termasuk keturunan campuran Bugis Toraja. Sending Kristen atau GZB bekerja di daerah Luwu dan lebih memfokuskan pada penginjilan orang Toraja yang beragama suku, bukan beragama Muslim. Walau awalnya ingin menghindari wilayah Islam, Heusden akhirnya tinggal di Palopo dan bersaing merebut hati penduduk beragama suku. Sendelin Herman Paul justru menjalin hubungan baik dengan Islam dan ingin menginjili mereka, meski waktunya singkat. Muhammadiyah makin aktif di Toraja sejak tahun 1936 sampai 1939 dengan mendirikan sekolah di Makale dan di Rantepao, serta meniru pola kerja Sending. Aksi Islamisasi Muhammadiyah memicu kekhawatiran Sending dan membuat mereka mempermudah syarat pembaptisan. Di sisi lain, gerakan ini memperkuat jati diri Muslim Toraja, tapi juga membuat sebagian orang Toraja enggan masuk Muslim. Sejak 1930-an hingga masa kemerdekaan, kesadaran identitas sebagai orang Toraja semakin kuat, disertai penolakan terhadap identitas Bugis dan Islam. Analisis kritis dan tanggapan atas sikap Gereja Toraja terhadap agama-agama. Melihat perjalanan Gereja Toraja dalam hal perjumpaan dengan agama-agama lain, ada sebuah perubahan yang cukup berkembang yang dulunya bersifat eksklusif, kemudian merujuk kepada sikap yang inklusif. Ada sikap kehati-hatian Gereja Toraja dalam mengambil tentang hubungannya dengan agama-agama lain. Sikap inklusif menurut kami belum tepat untuk diterapkan dalam kalangan Gereja Toraja, dikarenakan keberadaan Gereja Toraja yang berada di tengah kepungan agama-agama lain. Gereja Toraja tidak hanya berada di daerah Toraja saja, namun menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini ada yang di luar negeri yang berstatus sebagai tempat kebaktian Gereja Toraja. Gereja Toraja harusnya bergerak secara terus-menerus mengikuti arus globalisasi. Bahkan kalau kita memperhatikan konsultasi PI ketiga, saya justru melihat rumusan sikap Gereja Toraja mengenai pelbagaian agama pada konsultasi PI yang kedua lebih terbuka dibanding konsultasi PI yang ketiga. Itu persoalan yang pertama. Lalu persoalan yang kedua ialah bahwa tidak jarang dalam prakteknya justru hasil konsultasi PI di atas tidak terlaksana dengan baik. Justru dalam pelayanannya, Gereja Toraja yang berada jauh di luar kota dan di luar Toraja secara gencar melaksanakan PI yang bertujuan untuk mengkristenkan. Sesuai dengan pandangan Bu Puis tentang dialog agama-agama, bahwa dialog agama adalah perwujudan dari PI. Namun dalam rumusan konsultasi PI yang ketiga Gereja Toraja, saya tidak melihat adanya konsep dialog yang bagaimana yang akan dilakukan oleh Gereja Toraja. Menurut Bu Puis, dialog merupakan sarana untuk saling memahami satu sama lain, sehingga tidak lagi berujung pada sikap yang eksklusif yang menganggap ajaran yang satu merupakan ajaran yang paling benar. Sikap yang eksklusif Gereja Toraja mungkin sudah mulai berangsur-angsur menuju kepada sikap terbuka untuk keperbagaian agama. Dialog adalah sebuah cara dalam memperbaharui gereja sebagai lembaga ketuhanan dan kudus, dan tidak hanya berpusat pada lembaga tetapi juga kepada anggotanya. Dengan kata lain bahwa
komitmen dari Gereja Toraja untuk berdialog tidak hanya manusia tapi juga terutama pada teologi. Oleh karena itu, dialog keselamatan bagi orang Kristen dan yang lain harus berkolaborasi dengan roh kebangkitan Tuhan yang hadir dan aktif secara universal. Melihat konteks Gereja Toraja, metode dialog dukuis menurut kami sangat cocok dipakai untuk berinteraksi dengan agama-agama lain. Tujuan dialog antar agama merupakan sebuah cara untuk mempercakapkan pekerjaan Allah kepada manusia yang membawa kita kepada percakapan yang dalam atau intim tentang pekerjaan Allah. Dengan kata lain, warga Gereja Toraja dan agama lain diajak untuk memperdalam iman mereka menurut tradisi dan agama mereka. Menurut tradisi dan agama mereka masing-masing. Dialog dan proklamasi menurut Dukuis tidak bisa dilepaskan dari misi yang dapat dipahami sebagai tugas atau panggilan kenabian terhadap agama mereka yang dapat menimbulkan konflik. Namun sikap yang diperlukan di sini adalah suatu syarat kreatif sehingga kita tidak terkungkung pada pemahaman bahwa dialog dan proklamasi bertujuan untuk mengkristenkan agama lain, melainkan ada sikap yang cerdas dalam menanggapi persoalan pluralitas agama. Dukuis memberikan cara baru dalam berdialog dengan agama lain. Dengan dasar dialognya adalah cinta kasih Tuhan bagi manusia yang tidak terbatas pada agama tertentu, dengan menjadikan cinta kasih Allah yang adalah misteri cinta Allah kepada manusia, menjadikan kita untuk terus berbagi tentang Dia yang misteri itu, sehingga dalam dialog antar agama tidak lagi merujuk pada sikap saling menyerang satu sama lain, namun terlebih kepada pemahaman yang mendalam tentang misteri cinta yang telah Tuhan nyatakan kepada manusia, yang tidak hanya terkungkung pada pemahaman salah satu tradisi agama. Konsep dialog yang ditawarkan Dukuis dan Seng menurut kami sangat cocok dalam peran Gereja Toraja yang selama ini, meskipun dalam rumusan konsultasi PI ketiga bersifat inklusif, namun dalam realitas sehari-hari masih berada pada sikap yang eksklusif. Sudah saatnya Gereja Toraja kembali mengadakan konsultasi PI keempat, di mana dalam konsultasi ini yang berhubungan dengan perjumpaannya dengan agama-agama lain